hormati Bapak Haris Syahruddin sebagai Dirut Petrofin. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan kepada semua yang hadir. Ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, yang namanya seorang muslim itu harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dia dan kebutuhan akhirat dia. Namun kebanyakan kita itu lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Maka kalau tadi disampaikan oleh Bapak Haris, bagaimana sekarang sebagai seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, itu tetap dapat meraih keutamaan Ramadan ini di sela-sela kesibukan dia bekerja. Maka yang pertama adalah bicara niat. Kenapa engkau bekerja sekarang? Untuk apa engkau bekerja? Apabila engkau bekerja hanya untuk meraih kenikmatan dunia saja, maka sia-sia. Kita capek, kita lelah, setelah itu hasil kerja kita tinggal. Maka bagaimana sekarang seorang muslim bekerja, tapi niatnya mulia. Sehingga kita jadi ingat firman Allah Azza wa Jal. Selesai sholat Jumat, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Apabila selesai dilaksanakan sholat Jumat itu ngapain muslim? Tetap duduk di masjid? Kata Allah Azza wa Jal, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Hendaklah kalian bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Jalan-jalan. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah karunia Allah Azza wa Jal. Sehingga turunnya seorang muslim melangkahkan kaki dari rumah Allah menuju kepada kehidupan dunia ini dalam rangka mencari rizki. Mencari karunia Allah Azza wa Jal. Tapi Allah pesankan, وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dimanapun kau berada, ingat sama Allah. Artinya tubuh kita boleh berada di perusahaan, tubuh kita boleh berada di lapangan, mungkin tubuh kita ada di pasar, tubuh kita ada di kantor, di depan laptop sedang menggarap sesuatu, tapi hati kita tetap berada di masjid. Tetap ingat sama Allah Azza wa Jalla. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses, agar kalian beruntung. Bicara Ramadan, 11 bulan. Kita tuh ya berada di masa-masa yang biasa-biasa aja. Bekerja mencari dunia, pagi sarapan, siang makan siang, istirahat, mungkin ada makan sore. Rutinitas seperti itu. Di bulan Ramadan ini Allah jadikan satu bulan yang sangat spesial. Jadi kalau bicara bagaimana meraih Ramadan yang terbaik buat kita, maka yang harus kita pikirkan, kita yakin nggak dengan keutamaan bulan Ramadan? Yakin nggak? Yang menyebabkan teman-teman tetap bertahan di Petrofin ini adalah keyakinan. Keyakinan dengan apa? Keyakinan dapat gaji. Keyakinan dengan karir dia yang akan naik. Keyakinan-keyakinan inilah yang mendorong dia untuk bertahan. Untuk bekerja dari pagi. Kalau tadi dikatakan ada yang WFH. Ada yang di lapangan. Dari Sabang sampai Merauke. Kadangkala yang dari Jawa berangkat ke Sabang. Kadangkala yang dari Jawa harus berangkat ke Merauke. Mereka lakukan semua itu. Apa yang mendorong mereka melakukan itu? Keyakinan. Yakin dengan gaji. Yakin dengan reward yang akan didapatkan. Ketika keyakinan itu berkurang, dikatakan ini nggak ada gajinya loh. Nah, kalau gitu nggak berangkat dia. Ketika dikatakan perusahaan ini lagi goyang, dia akan berpikir loncat ke tempat lain. Tapi tatkala dia yakin, maka dia akan tetap akan bekerja, akan berusaha meraih apa yang dia cita-citakan. Karena dia yakin. Ramadan. Yakinkah kita bahwa di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka?
Yakin nggak kita pintu-pintu neraka ditutup? Setan-setan dibelenggu? Yakin nggak kita dengan satu malam yang lebih baik dari semua umur kita berada di Petrofin? Satu malam. Yang kata Allah Azza wa Jal, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri itu lebih baik dari 1000 bulan. Teman-teman yang bekerja di Petrofin ini digaji berapa bulan? Ya sebulan sekali, gaji 1 bulan. Ketika dia bekerja selama 20 tahun berkhidmat, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun berkhidmat di sana, ya udah gaji 50 tahun dia akan dapat. Ada bonus ya, sedikit-sedikit dapat bonus. Tapi ini satu malam beramal soleh di dalamnya, bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya, kita mendapatkan yang lebih dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahr. Yakinkah kita dengan malam itu? Seorang pemburu ketika yakin ada rusa di hutan sana, dia akan mempersiapkan diri. Benar ada rusa? Iya, ana melihat rusa itu. Ada berapa banyak? Dia akan membawa senjatanya, membawa perbekalannya. Dia akan berangkat ke hutan itu. Dan dia tahu jalannya terjal. Ada resiko, nah. Ada ular yang mungkin dapat mematuk dia. Mungkin ada binatang-binatang buas lainnya. Tapi keyakinan dia akan mendapatkan hal itu. Dia abaikan semua resiko itu untuk mendapatkan apa yang dia buru. Maka jamaah rahimakumullah, berangkat dari keyakinan itulah seorang muslim di bulan Ramadan ini akan mendapatkan anugerah Allah Azza wa Jalla. Bicara puasa, semua puasa. Apa yang bedain puasa ana sama antum? Apa yang bedain puasanya antum sama kawan-kawan yang lainnya? Rasulullah SAW mengatakan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena keimanan, karena keyakinan bahwa puasa ini kewajiban. Dia beriman, dia termasuk yang dipanggil sama Allah, sehingga dia melaksanakan kewajiban tersebut. Ketika ada pengumuman semua karyawan Petrofin harus hadir jam 4 sore, semuanya. Yang merasa dirinya karyawan Petrofin dia akan hadir. Yang tidak, ya pantas dia tidak hadir. Maka kita berpuasa di bulan Ramadan karena kita beriman. Anda beriman. Saya orang Islam, bosan. Wahtisaban, dan dia berharap pahala. Menginginkan sesuatu dari Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa dipungkiri kita ini budak. Berjiwa budak. Kita nggak akan bekerja kecuali dapat imbalan. Oleh karena itu, Allah kasih imbalan sama kita. Dan siapa yang yakin dengan imbalan itu akan bersungguh-sungguh. Emangnya orang yang sholat tarawih pulang dapat apa? Orang yang puasa dari pagi sampai sore dapat apa dia? Lapar, haus dia. Tapi karena dia beriman dan yakin mendapatkan balasan, maka dia melaksanakan hal itu. Maka ahibati fillah, agar kita mendapatkan kesempatan untuk meraih yang terbaik di bulan Ramadan ini, setelah keyakinan tadi, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Udah bekerja sekarang gimana Ustaz sebagai pekerja? Alhamdulillah. Kalau engkau niat ya, banyak pekerja nggak puasa. Afwan kalau anak katakan banyak, enggak mungkin. Ada pekerja yang merasa capek, lelah, anak puasa, kemudian dia nggak puasa. Dia memang niat nggak puasa. Kalau engkau niat puasa di malam hari, engkau akan sahur. Engkau akan sahur ya semaksimal mungkin. Karena engkau tahu kerjaan Anda di lapangan Ustaz. Melelahkan. Baik, engkau niatkan berpuasa. Kita disyariatkan untuk sahur. Nggak ada batasan sahur kecuali ketika adzan dikumandangkan berhenti antum sahur. Minum minuman yang berenergi. Vitamin-vitamin. Lalu bekerja. Insya Allah kalau engkau niat, engkau akan berpuasa. Karena harus bekerja mengais rezeki. Bagaimana sekarang mendapatkan berkah Ramadan yang begitu banyaknya? Ya membagi waktu. Ditulis dulu. Kita perlu adanya list, to do list ya. Apa yang mau kita kerjakan sih?
Apalagi waktunya sangat sempit. Ya udah dikumpulin, ana mau ngapain ana? Ngapain ini berdasarkan ada apa di Ramadan. Sehingga kita tahu pahala yang dilipat gandakan ya. Oh berarti amalannya ada sholat malam. Ada tentunya puasa. Ada sodako. Ada baca Quran. Ada berzikir. Ada berdoa. Ketika kita sudah tahu dengan keutamaan-keutamaan Ramadan, kita bikin. Alhamdulillah. Kita nggak ada sarapan sekarang. Berarti waktu setelah subuh ngapain? Nggak tidur. Jadi Nabi SAW setelah subuh itu nggak tidur. Beliau biasa sholat subuh di masjid, menjadi imam. Kemudian duduk di tempat sholatnya sampai fajar terbit. Mungkinkah kita melakukan itu? Terserah waktu antum, beda-beda kita. Yang WFH insya Allah sangat bisa sekali melakukan hal itu. Habis sholat subuh, dia duduk di masjid, nunggu matahari terbit. Kata Nabi SAW mengatakan, man shallal ghadata fi jama'ah, barang siapa yang sholat fajar berjamaah, thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah, kemudian dia duduk di tempat sholatnya mengingat Allah, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Masya Allah. Kesempatan. Yang gak mampu. Ana habis subuh langsung kerja Ustaz. Berangkat naik bus menuju ke lapangan. Fadhal. Tapi dalam perjalanan engkau bisa manfaatkan waktu untuk berzikir. Zikir pagi dan petang. Subhanallah jemaah. Ketika ana waktu di pondok, sangat sulit sekali untuk beli buku. Nggak punya duit kita. Buku apalagi di waktu kuliah di Madinah. Kita kalau mau beli buku itu ngumpulin duit ya. Dari uang saku yang diberikan. Sekarang kita punya handphone. Semua buku ada di sini. Quran terjemahan, Quran dengan tafsirnya, buku doa, zikir pagi dan petang. Maka nggak ada alasan lagi. Engkau bisa berangkat naik bus atau berangkat menuju tempat kerja, baca zikir pagi dan petang. Ini seharusnya bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan kita lebih semangat lagi. Karena pintu surganya dibuka sekarang, ada kesempatan kita masuk. Orang kalau ada lamaran menjadi pegawai negeri, Allahu Akbar, persiapan mereka daftar, padahal mereka tahu yang diterima hanya berapa persen. Yang daftar 5.000, yang diterima cuma 500. Mereka semangat. Gimana kalau sekarang di bulan Ramadan semuanya bisa dapat, yang daftar 5.000 diterima. Ini di bulan Ramadan. Bicara Lailatul Qadar nanti. Itu kalau ada 1 juta orang yang daftar kepingin dapat Lailatul Qadar, Allah kasih semuanya. Mampu Allah memberikan itu. Karena peluangnya sama. Maka ana ingatkan, yang berangkat kerja pagi hari, baca zikir pagi dan petang. Kesempatan. Ketika mulai bekerja, kalau ada waktu untuk sholat duha, dan diperbolehkan oleh perusahaan, sholat duha. Kalau mungkin bisa sholat duha sebelum bekerja. Ustaz kalau udah bekerja sulit Ustaz. Oke, masuk kerja jam berapa sih? Sholat duha itu ya kira-kira 1,5 jam setelah subuh. Udah boleh itu sholat duha. Kenapa kita sholat duha? Ahibati fillah. Kita punya tubuh ini ada biayanya. Mobil itu ada perawatannya. Tubuh kita juga ada perawatannya. Apa perawatannya? Di setiap sendi kita nih. Sendi-sendi kita ini, itu ada biaya yang harus dikeluarkan. Ala kulli sulama min ibni Adam sadaqah. Dengan setiap sendi yang ada di manusia itu, ada kewajiban sedekah. Kita kata Nabi memiliki 360 sendi. Kita harus bayar 360 sedekah. Berzikir, bertasbih, bertakbir, itu termasuk pembiayaan untuk sendi-sendi. Dan cukup kata Nabi SAW, 2 rakaat salat duha. Baik, kemudian kita punya target hatam Quran.
Orang bekerja itu, nggak tahu, kayaknya 8 jam, rata-rata 8 jam. Alhamdulillah, engkau di sela 8 jam itu kalau memang kondisinya bisa berzikir. Karena kerjanya kadang-kadang tangan yang bekerja, ada yang nunggu, lisan yang bisa terus berzikir. Kemudian di sela-sela waktu luang, istirahat, baca Qur'annya. Targetkan, Ramadan ini hatam Qur'an. Ramadan ini. Kalau kita lihat bagaimana salafus saleh nih, ya kita biasanya termotivasi kalau melihat kawan hatam Quran. Bagaimana sebagian salafus saleh itu menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 3 malam. Ada yang setiap 7 malam. Ada yang setiap malam. Ada yang sehari semalam 2 kali hatam Quran. Dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk ke masjid, sholat witir habis isya itu sampai subuh, hampir subuh dia. Sampai hatam 30 juz satu rakaat. Apakah kita nggak tertarik ya? Satu huruf itu 10 kebaikan. Kalau satu huruf 10.000, kayaknya kita akan baca sehari ya paling tidak 100 huruf. Kalau 10.000, 100 huruf berarti kita dapat 1 juta. Cukup nggak cukup? Kita akan baca 200. Bahkan kita akan baca 1000 huruf. Tapi memang bukan duit yang didapatkan. Apa? Kembali kepada keyakinan. Duit akan ditinggal. Ini yang akan mendampingi kita. Taib. Berdoa. Kata Nabi SAW, Lisa'imi da'watun mustajabah. Orang yang berpuasa itu punya doa mustajab. Kawan-kawan yang bekerja nih, insya Allah doa itu nggak apa ya, nggak akan bertabrakan dengan pekerjaan kita. Antum bisa doa kapan saja, di mana saja. Kalau mungkin sholat duha, ya antum harus meninggalkan tempat kerja. Harus berangkat, ambil wudhu, menuju ke tempat sholat. Tapi kalau doa di tempat antum, di kursi antum, di motor antum. Mungkin sebagian yang bawa mobil. Ada sebagian yang mungkin naik mobilnya, menuju ke tempat kerja. Angkat tanganmu. Angkat tangannya, minta sama Allah. Mungkin kawannya tanya, ada apa engkau doa di bis ini? Atau di mobil? Bukan di bisnya yang mustajab. Tapi kondisi kita sedang puasa. Apalagi di bulan Ramadan. Lisa'imi da'watu mustajab. Minta sama Allah. Jangan minta cuma dunia. Doa manusia itu sesuai dengan ambisi dia. Abdullah bin Mubarak, ketika dia minum air zam-zam. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Maka ketika dia menghadap ke Ka'bah, dia ambil itu air zam-zam. Lalu dia mengatakan, Allahumma ya Allah, aku mendapatkan ilmu dari guruku, dari gurunya, dari sahabat nabimu, Jabir bin Abdullah, bahwa Rasul SAW bersabda, Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat meminumnya. Lalu dia mengatakan, fa inni ashrabuhu li dhama'i yaumil mahsyar. Aku minum air zam-zam ini agar aku nggak kehausan di padang mahsyar. Lalu dia minum. Apa ambisi antum? Kalau ambisi kita dunia, kita ingin naik karir, kita ingin naik gaji, kita ingin jadi GM atau apa saja, itu yang akan kita panjatkan. Maka minta akhirat. Baca doa-doa Nabi SAW. Biar engkau terinspirasi. Apa sih yang diminta sama Nabi Muhammad SAW? Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Kalau kita lihat doa sapu jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia, minta akhirat, minta diselamatkan dari api neraka. Seakan-akan dunia itu diminta hanya 1/3 dari doa kita. 2/3-nya buat akhirat. Lumrah seperti itu jamaah. Kenapa? Kita di dunia cuma berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun, selesai. Setelah itu ribuan tahun kita akan berada di alam kubur. Rasulullah SAW sudah 1431 tahun di kuburan. Di dunia hanya 63 tahun. Maka pantas kalau doa untuk dunia cukup 1/3. Sisanya akhirat kita. Kemudian di antara amalan yang perlu kita lakukan, ya engkau bisa berbagi makanan buat orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Yang memberikan buka orang yang puasa,
itu akan dapat pahala seperti yang berpuasa. Maka di masa pandemi ini, apalagi orang-orang banyak susah, berbagi sama mereka. Cari orang-orang fakir miskin, kirim makanan buat mereka ke rumah mereka. Kalau nggak mampu, anak ada di tempat kerja, sekarang mudah, tinggal telepon, tinggal transfer. Ya Allah Karim, Allah benar-benar memberikan kemudahan. Nih fasilitas yang ada, kalau tidak dimanfaatkan untuk akhirat, ya mau nggak mau kita akan sibuk dengan dunia kita. Akan main game dengan HP kita. Tutup gamenya sudah. Ramadan nggak ada game. Waktu kita sedikit, anak punya kerja dunia, terus masih ngurusin seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ini la akrahu li ahadikum ayyakuna khalian sabahlala. Kata Umar, sungguh aku sangat membenci kepada orang yang sabahlalan, yang nggak menentu, kosong, nganggur. Sabahlalan, kerjaannya nggak menentu. La fi amali dunya wala fi din. Nggak dia ngurusin urusan dunia, nggak urusan agama. Artinya kerjaan dia yang dia lakukan itu tidak menghasilkan manfaat dunia, tidak menghasilkan uang, dan juga tidak menghasilkan pahala. Banyak di antara kita yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. La dunia wala akhirat. Kalau engkau bekerja dapat duit, alhamdulillah. Engkau kegiatanmu tidak mendatangkan duit. Waktumu habis, sedangkan modal orang hidup itu waktu. Dan agama juga nggak dapat. Maka coba kita lihat kegiatan-kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan yang omong kosong ditinggalin. Handphone kita kontrol. Di Ramadan kita bisa mengontrol kok perut kita. Kita nggak makan. Kita bisa mengontrol yang di bawah perut kita. Kita tidak menghubungi istri kita. Masa nggak bisa ngontrol handphone kita? Kemudian jamaah, sholat malam. Teman-teman yang kerja mungkin Ustaz, ana shift malam Ustaz. Nggak bisa sholat tarawih. Sholat tarawih nggak harus berjamaah di masjid. Sholat tarawih itu waktunya sejak ba'dal isya sampai sebelum fajar terbit. Sehingga waktunya luang sekali. Sholat malam. Yang tidak mampu sholat berjamaah di masjid, sholat sendiri. Yang hafalan Qur'annya sedikit, silakan sholat memegang Qur'an. Nggak apa-apa. Engkau sholat memegang Qur'an. Kemudian ketika sholat, jangan mengejar kuantitas. Nggak ada batasan. Nggak ada jumlah yang harus dicapai. Boleh engkau sholat 11 rakaat. Boleh 23 rakaat. Boleh 33 rakaat. Boleh 39 rakaat. Boleh 41 rakaat. Boleh 46 rakaat. Plus 3 nanti witir. Bebas. Dan boleh 9 rakaat. Boleh 7 rakaat. Boleh 5 rakaat. Tapi jangan tinggalkan. Khususnya nanti di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Jadi teman-teman yang bekerja nanti, yang tetap bekerja di 10 hari terakhir, harus punya to-do list yang baru. Karena kalau kita lihat Rasul SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, berubah beliau. Berubah. Beliau itu iktikaf di masjid. Mungkin sebagian nggak bisa iktikaf. Tapi dia bisa fokus ibadah di tempat kerjanya atau di rumahnya. Beliau iktikaf. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau hidupkan malamnya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Semangat beliau, kerja keras beliau di 10 hari terakhir itu lebih daripada Ramadan yang lain. Maka kita harus khususkan. Yang ingin belanja buat anaknya baju lebaran sekarang. Kalau nggak pesan online, selesai. Emak-emaknya, istrinya kasih tahu yang mau bikin kue, beli aja kuenya. Kalau nggak bikin sekarang. 10 hari terakhir, udahlah. Kita bicara harus menyeimbangkan tuntutan ruh kita dan fisik kita. Kita punya waktu selama 11 bulan untuk ngurusin urusan Idul Fitri sebenarnya. Untuk bikin kue atau apa. Masa nggak bisa 10 hari terakhir ini kita nggak ngurusin baju baru. Karena udah kita siapin. Kita nggak ngurusin makanan dan kue. Udahlah. Nanti selesai 10 hari kita dapat Lailatul Qadar. Yang lainnya mudah bagi kita. Makanya kalau kita bicara di akhir Ramadan. Orang-orang pada mendoakan atau di Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima. Ini buat yang sungguh-sungguh bekerja. Maka nasihat ana, jangan sia-siakan kesempatan yang ada untuk meraih yang terindah di Ramadan kita kali ini. Itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator, Bapak Imam. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan atas nasihat-nasihatnya Ustaz ya.
Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq ini kita senantiasa bisa menjalankan atau mempraktekkan khususnya di bulan Ramadan ini. Kalau nggak salah tadi Ane coba sempat menyimak Tat, ada untuk mendapatkan kiat Ramadan ini, keutamaan Ramadan ini ada 3 hal Tat ya. Yaitu pertama kita yakin ya, bahwa Ramadan ini atau bulan Ramadan ini ada bulan mulia, mempunyai keutamaan dan pahalanya lebih besar. Dan Allah akan membalasnya. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mulai bisa membuat program-program khusus ya, misalkan dari pagi kemudian sampai hingga sahur ya. Banyak kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan Ramadan. Yang terakhir adalah memperbanyak doa Tat ya. Nah, Wah, doa ini adalah sangat-sangat power, kekuatan kita atau sebagai seorang muslim. Baik Tat, kita masuk di segmen selanjutnya Tat. Kita akan masuk ke tanya jawab Tat ya. nah. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan silahkan dilakukan atau disampaikan melalui chat di media Zoom ini. Pertanyaan pertama Tat, Assalamualaikum. Afwan, izin pertama Tat. Ana dari Ummu Safa Cirebon Tat. Masya Allah. Bagaimana caranya memaksimalkan 10 Ramadan Tat? 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Tat. Sedangkan biasanya akhwat ini mempunyai jadwal rutin Tat ya, yaitu haid. Apa Tat kira-kira tips yang bisa dijalankan untuk saudara-saudara perempuan atau akhwat untuk bisa tetap meraih keutamaan di 10 bulan terakhir Ramadan ini? Tafadhal Tat. Masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya, takdir Allah buat putri-putri Adam datang bulan. Itu juga rahmat Allah buat mereka. Apakah ada kesempatan bagi mereka untuk meraih Lailatul Qadar dalam kondisi datang bulan? Nah, semua amalan kerjakan. Kecuali yang memang nggak boleh karena datang bulan. Sholat berhenti. Tapi doa, zikir nggak berhenti. Bukan karena datang bulan nggak doa, nggak berzikir. Puasa berhenti. Tapi memberi makan orang yang berpuasa bisa dilakukan. Di 10 hari terakhir dia bisa dapat pahala orang yang berpuasa di 10 hari terakhir. Dia juga bisa mempersiapkan sahur buat orang-orang yang itikaf di masjid. Jadi kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar itu sama laki dan perempuan. Akan tetapi ada batasan-batasan yang mungkin nggak bisa dilakukan oleh wanita. Maka niatkan dari sekarang. Engkau benar-benar ingin meraih Lailatul Qadar. Engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika masuk 10 hari terakhir dan engkau datang bulan, maka tetap kau bisa melakukan zikir. Dari pagi sampai waktu fajar, waktu matahari terbit ya. Kemudian engkau bisa membaca Al-Quran, boleh buat orang yang datang bulan menurut pendapat yang lebih kuat, tapi nggak boleh menyentuh mushaf. Dia boleh membaca dari hafalannya, dia boleh membaca dari handphonenya. Kemudian yang ketiga, bicara istighfar. Maka manfaatkan waktu untuk istighfar. Nabi SAW sekali duduk beliau istighfar 100 kali. Maka ini kesempatan buat ibu-ibu untuk memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian istighfar selesai 100 kali, baca salawat buat Nabi SAW. Perbanyak salawat buat Rasulullah SAW. Nanti zikir lagi yang lainnya. Kemudian bisa dengan memanfaatkan waktu menyimak kajian. Kenapa? Karena waktu kalau tidak dipenuhi dengan yang positif, ini jadi negatif. Maka manfaatkan. Ibu-ibu ini nggak sholat tarawih umpamanya. Ya gimana usah datang bulan? Taib, nggak itikaf, ya datang bulan. Oke, manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dengarkan kajian, nggak apa-apa. Baca Quran dengan artinya. Kemudian tadi yang disebutkan bagaimana bisa berbagi, membuat buka orang-orang yang puasa. Fokuskan itu, lagi masak sambil bersolat, sambil berzikir ya. Kemudian di malam harinya juga sama, jangan tidur. Artinya ya tidur istirahat, tapi manfaatkan waktu malam itu untuk baca Quran, untuk baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ketika dia mempersiapkan berbuka buat keluarganya, buat suaminya, buat anaknya, itu waktu mustajab berdoa, waktu untuk istighfar. Manfaatkan waktu sahur itu benar-benar untuk hal yang positif. Karena sekarang banyak tontonan-tontonan yang sebelum berbuka itu kurang bermanfaat.
Lah kita nonton dapat agama, wala dapat fulus. Di waktu sahur juga kayak gitu. Ada tontonan-tontonan yang kita nggak dapat pahala, juga nggak dapat fulus untuk urusan dunia. Maka yang seperti ini tinggalkan. Jadi ketika mempersiapkan sahur, niatkan mempersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ketika menyiapkan berbuka, niatkan untuk mempersiapkan orang-orang yang berbuka. Sehingga kita dapat pahala tetap dengan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Artinya tidak ada kesempatan yang hilang ya. Insyaallah kita bisa tetap melaksanakan baik ibu-ibu bapak-bapak. Baik Ustaz, untuk pertanyaan yang kedua, Avantat luar biasa nih pertanyaan. Nanti kita akan coba batasi Ustaz, dan insyaallah kita akan sampai di 16.35 ya. Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan dari bentar Ustaz. Ada pertanyaan dari Akhirendi Maulana Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz Syafiq. Kebetulan kami bekerja di unit lapangan, selalu berusaha mencapai ikhtiar terbaik ketika mencari nafkah ibadah bersama perusahaan. Bagaimana cara menyeimbangkan aspek duniawi dalam bekerja dan keinginan beribadah, khususnya di bulan Ramadan suci ini, seperti itikaf. Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah. Nah, jemaah. Ya, buat teman-teman yang bekerja, jangan berkecil hati. Ketika mungkin ada ibadah-ibadah yang sulit untuk dia kerjakan karena dia terikat dengan kontrak dan harus bekerja. Yang perlu diperbaiki adalah niat antum bekerja. Kita dapat menjadikan pekerjaan kita ini ibadah. Asalkan niatnya benar. Bagaimana niatnya benar? Nabi SAW bersama para sahabatnya ketika melewatin seorang pemuda yang gagah, yang kerjanya begitu giatnya. Para sahabat berkomentar, andai kata tubuh yang gagah ini, kemudian semangat kerjanya itu untuk jihad fisabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya sayang orang itu punya tubuh kekar, punya semangat tapi untuk cari dunia. Tapi ternyata pandangan para sahabat ini tidak benar. Rasulullah SAW akhirnya meluruskan dengan mengatakan, "Lau kharaja yas'a ala sigharin lahu, fahuwa fi sabilillah." Kalian tahu kalau orang ini keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia tuh di jalan Allah. Terus kalau dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua, niatnya itu kerja untuk kasih nafkah buat orang tua, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Ini pokoknya kerjaannya halal ya. Yang ketiga, kalau dia bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya dia tidak menjadi benalu di masyarakat, supaya dia nggak minta-minta, supaya dia tidak melakukan dosa karena nggak punya penghasilan, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Yang jadi masalah yang keempat, kalau dia bekerja riya'an wa mufakharatan, dalam rangka pamer dan berbangga-banggaan, maka fahuwa fi sabili syaitan, dia di jalannya syaitan. Jadi bagi kawan-kawan yang ada di lapangan, niatkan kerjanya memang untuk memberikan nafkah kepada keluarga atau kepada dirimu sendiri, dan pekerjaannya halal. Yang kedua, tadi yang kita sampaikan, firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya, berkaitan dengan orang selesai sholat Jumat, bertebarlah di muka bumi. Silakan kau, nggak di masjid, tapi hatimu tetap di masjid. Jantungnya bergantung di masjid. Senantiasa ingat sama Allah Azza wa Jalla. Berkaitan nggak bisa iktikaf. Ya kalau memang nggak bisa iktikaf karena kontrak, maka nggak ada masalah. Tapi sesekali kita bisa minta cuti. Kalau memang bisa minta cuti, ya minta cuti. Mamanya, anak cuti 10 hari terakhir. Tapi kalau nggak bisa, tetap bisa iktikaf. Tapi si iktikafnya itu ya nggak full 10 hari. Bisa jadi iktikafnya pulang kerja. Umpamanya pulang kerja jam 4, ya sudah. Ngomong sama bininya, "Dek, aku nggak pulang ke rumah." Khususnya umpamanya di malam-malam ganjil. Aku langsung ke masjid ya iktikaf ya. Besok habis subuh aku pulang. Nggak apa-apa. Jadi iktikafnya dari mulai berbuka umpamanya sampai waktu subuh. Itu boleh seperti itu. Tapi kalau nggak mampu iktikaf, Ustaz, Anda nggak bisa, Anda shift malam umpamanya.
Ya sudah, di tempat itu manfaatkan waktu untuk berdoa, memohon kepada Allah, untuk berzikir. Baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus seperti itu. Jadi tetap ada kesempatan untuk meraih Lailatul Qadar walaupun di tempat kerjaan itu. Dengan niat, dengan semangat, dan berusaha untuk membagi waktu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari saudara Akhi Randy ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari salah satu dari Akhi Marsa Pramudika, Tat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ingin bertanya bagaimana tata cara itikaf yang sesuai dengan sunnah, Tat. Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama kalau bicara iktikaf yang sesuai dengan sunnah, innamal a'malu binniyat. Amalan itu ada niatnya. Jadi memang niat beriktikaf. Yang kedua, masjid yang dituju itu adalah masjid jami' yang ada salat Jumatnya. Sehingga ketika dia iktikaf full, waktu Jumat itu nggak perlu keluar ke masjid lainnya. Kemudian yang ketiga, memang dia di dalam masjid memutuskan hubungan dengan dunianya, fokus dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. 10 hari jamaah. Kalau dikatakan, oh berlebih-lebihan, enggak, cuma 10 hari. Artinya ketika engkau masuk ke masjid, benar-benar urusanmu adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara handphone kita, nggak boleh kita jual beli di masjid. Nggak boleh kita nonton berita di masjid umpamanya dengan handphone kita. Nah, iktikaf. Ketika hatimu atau ketika tubuhmu iktikaf di masjid, hatimu juga ikut. Fokus di sana. Kalau bicara iktikaf Nabi SAW, beliau memang iktikaf 10 hari. Full. Bahkan di akhir hayat beliau iktikaf 20 hari. Yakni dari 10 pertengahan sampai 10 terakhir. Jadi beliau biasa masuk itu di malam 21. Ketika matahari terbenam malam 21, disitulah beliau memulai iktikafnya sampai keluar ketika masuk tanggal 1 Syawal. Yakni malam Idul Fitri, beliau keluar dari sana. Dan orang yang iktikaf ya sudah dia full di sana, nggak boleh keluar kecuali ketika ada urusan yang mendesak seperti dia harus makan sahur karena nggak disediakan di sana, baru dia keluar. Ini iktikaf full. Tapi boleh iktikaf umpamanya antara maghrib sama isya. Boleh iktikaf dari isya sampai subuh. Jadi niat, tapi itu engkau benar-benar full. Handphone sudah, ya full sudah, nggak ngurusin urusan dunia. Kalaupun handphone untuk telepon-telepon yang darurat mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang ya sekedar ngobrol sama kawan-kawan, sampaikan afwan ya, Anda sedang iktikaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan itu menjadi guidance ya kita dalam melakukan iktikaf khususnya di insyaallah sepekan lagi lah. Baik Ustaz, masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Akhi Fakhriza Saputra. Assalamualaikum Syekh. Ada 4 bulan yang Allah pilih yaitu Muharram, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dan Allah lebih memuliakan memilih bulan Sya'ban karena bulannya Nabi di mana ayat sholawat diturunkan. Mengapa tidak bulan Ramadan? Padahal Ramadan merupakan bulan umat. Tafadhal. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Yang pertama kalau bicara ada 4 bulan pilihan yang dikenal dengan bulan haram. Bulan haram. Bulan haram ini ada 4. Kalau kita baca firman Allah di surat At-Taubah ayat 36, Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Sejak penciptaan langit dan bumi, dan itu sudah ada dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan haram. Itu bulan yang suci, yang di situ ya berbuat dosa sangat terlarang ya.
di lainnya terlarang, di bulan ini lebih terlarang lagi. Kemudian di antara 12 bulan itu Allah memilih bulan Ramadan. Yang paling mulia dari sisi bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi Allah memuliakan satu bulan dari bulan lain itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Sedangkan bulan Sya'ban, sebenarnya bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan. Nabi SAW itu banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Bukan karena ayat selawat turun di sana, bukan. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya? Maka beliau mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan sama manusia. Baina Rajab wa Ramadan, kecepit bulan ini. Di antara bulan Rajab yang bulan haram dan bulan Ramadan bulan puasa. Jadi orang kayaknya tidak menghargai bulan Sya'ban ini. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi berpuasa. Maka itu yang Nabi lakukan dengan bulan Sya'ban. Tapi bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Dia yang paling mulia. Karena di bulan ini pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup ya. Kemudian kita tahu setan dibelenggu, serta di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang itu nggak ada di bulan-bulan lainnya. Sehingga Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran lebih mulia dari semua bulan yang ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ikhwaristi Blitar. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau tanya, selama Ramadan selama sholat subuh saya berdiam di masjid Ustaz untuk mengikuti kuliah subuh. Nah, apakah dari kegiatan itu bisa dikatakan atau bisa mendapatkan pahala haji dan umroh Ustaz, seperti Ustaz tadi yang disebutkan di materi di sebelumnya ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya orang ini duduk di masjid, duduk di tempat sholatnya, yadhkurullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi mengingat Allah ini bentuknya macam-macam. Bisa jadi dia baca Quran, bisa jadi dia baca zikir pagi dan petang, bisa jadi dia berdoa, dia ingat sama Allah, bisa jadi dia kajian ilmu. Di mana kita tahu yang namanya pengajian itu mengingatkan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau dikatakan dia duduk mendengarkan kajian, ceramah sampai matahari terbit, maka dia terhitung mengingat Allah pada waktu itu. Sehingga harapan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna bisa dia dapatkan insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Afwan sekali lagi. Mohon maaf bagi para ini ya Bapak Ibu yang mungkin nggak bisa terjawab. Ini terakhir pertanyaan yaitu dari Aki Julisa Bekasi Ustaz. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan jika sekarang sudah masuk juz 15 yang artinya ada surat Al-Kahfi di dalamnya. Nah, ketika lewati surat tersebut lanjut juz 16 tetapi kita baca nanti di dalam Jumat agar mendapat fadilah membaca surat tersebut gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Masya Allah. Nah jemaah. Jadi kalau bicara orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim, kalau dia memang mau melewatin, dia proyeknya hatam Quran sekali dalam 1 bulan ini. Sehingga dia akan melewatin 4 Jumat sebenarnya. Tetap dia akan membaca, ya bisa jadi dia membaca Al-Kahfi kalau bicara 1 kali hatam berarti dia akan baca 1 kali. Bisa dia tunda tadi pembacaan Al-Kahfi nunggu hari Jumat. Dia baca, akan dikatakan dia menghatamkan Al-Quranul Karim. Tapi kan ada Jumat-Jumat lain yang dia harus baca sendiri. Sehingga dia hatam Quran plus 3 kali Al-Kahfi insya Allah. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah ketika orang itu umpamanya dia menghatamkan Al-Quran 2 kali umpamanya. Sehingga pokoknya baca Al-Kahfinya hari Jumat. Atau dia menghatamkan Quran tiap pekan. Jadi Ramadan 4 kali dia hatam umpamanya. Al-Kahfinya dibaca pada waktu hari Jumat. Atau dia tidak membaca juz terakhirnya. Karena juz terakhir itu dia selalu baca dalam sholatnya. Sehingga dia dikatakan tetap menghatamkan Al-Quran Karim sekali. Ahibati fillah, bicara menghatamkan Al-Quran. Buat teman-teman nih.
Ada sebagian yang sampai mati nggak pernah hatam Quran. Ada yang umurnya 60 tahun belum hatam Quran. Ada yang 50 tahun belum hatam Quran. Cobalah engkau niatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, kesempatan Ramadan ini aku harus bisa baca Quran. Yang hafalan Qurannya nggak pernah nambah, kesempatan Ramadan, tiap Ramadan Anda mau nambah satu surat umpamanya. Sehingga Ramadan ini datang menciptakan insan-insan yang bertakwa, khususnya buat kawan-kawan yang di Petrovin ya. Jangan kerja 40 tahun di sana atau 20 tahun di sana, ya cuma dapat fulus doang. Tapi hafalan Qurannya nggak nambah, imannya nggak tambah, takwaannya nggak tambah. Mudah-mudahan dengan diadakannya kajian ini, kita bisa bertambah ketakwaannya, keimanannya, bukan cuma gajinya. Jazakumullah khair, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke Bapak Imam. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada akhirnya kita di penghujung acara ya Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz atas ilmu-ilmunya bisa kita menjalankan sesuai dengan kemampuan kita dan untuk bisa memaksudkan di bulan Ramadan ini, Ustadz. Sebelum kita tutup acara ini, mohon Ustadz berkenan untuk membacakan doa atau memberikan doa untuk majelis taklim ini, Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kita siapkan, apa yang kita kerjakan ini mendapat ridho dan taufiknya. Tafadhal, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, ada sebuah doa yang sering Nabi baca di majlis bersama para sahabatnya. Semoga kita dapat berkah doa ini dan dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Nanti dipelajarin tuh doa lalu dihafalin. Nah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم ارزقنا القيام ليلة القدر اللهم وفقنا للقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan pada Ustadz Syafiq Ridha Basalamah, jazakallahu khairan katsiran atas ilmunya yang di-share kepada kami semua. Semoga kita terus bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, Ustadz, sehingga kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi dan syariat-syariat Allah ini. Akhirnya kami dari Panitia Petrovin Belajar Bareng, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas mungkin ada sesuatu yang kurang atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kita sempat bacakan karena memang keterbatasan waktu, sehingga kita tidak bisa menjalankan. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kami mohon maaf. Sekali lagi kami undur diri. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.